Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Antika dengan NIM 1930201187 dari kelas PGMI 05, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Nah, pada video kali ini saya akan mewawancarai Ibu Dewi Harini SPD yang merupakan guru kelas 2 di SD Negeri 1 Karangagung, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Harini, SPD SD, guru SD 1 Karangagung, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Uki. Mengajar di kelas 2 SD 1 Karangagung. Perkenalkan, saya Yulia Antika, mahasiswa semester 5 dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Nah, Ibu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 2, Bu. Oh iya. Terus Ya, apa saja yang perlu ditanya? Ya, Bu. Mulai, Bu. Iya. Pertanyaan yang pertama, Bu. Persiapan dan kebutuhan apa saja yang Ibu perlukan untuk mengajar bahasa Indonesia pada kelas 2 ini, Bu? Oke, yang pertama yang jelas itu kita siapkan yaitu RPP, kemudian silabus, kemudian kurikulum. Kalau sudah ada RPP, silabus dan kurikulum, kita tinggal mempersiapkan buku pelajarannya karena sekarang sudah ganti dari kurikulum KTSP pindah ke kurikulum 13 ya, K13 atau KT apa namanya? Ya, kurikulum 13 ini kita pakai buku yang kurikulum 13 ini untuk kelas 1 pertama pakai tema 1. Pakai tema 1 hidup rukun judulnya. Kemudian setelah buku tema 1 selain buku pegangan anak juga kita harus punya buku pegangan guru atau panduan guru untuk penilaiannya. Nah, ini ada dua. Kami kelas 2 ini karena kendala belum ada buku guru, jadi terpaksa ibu mencari-cari buku panduan selain dari buku tematik juga pakai buku yang K13 juga. Contohnya ini digabung. Karena apa? Belum lengkap kan? Selama ini kita beli belum cukup juga, jadi terpaksa gabung dari buku kurikulum 13 dan KTSP ini. Nah, apa tadi yang ditanya? Selanjutnya, Bu, ya. Selanjutnya, sudah untuk persiapan ya. Yang persiapan untuk menyampaikan pelajaran, ibu pertama-tama kan kalau mau menyampaikan biasanya pakai pemanasan dulu atau apersepsi namanya kan. Apersepsi itu contohnya seperti ini. Kalau kita mau menyampaikan pelajaran untuk pembelajaran 1 yang berkaitan dengan pembuatan kalimat. Nah, kita wawancara dulu dengan anak. Kita persepsi dulu bagaimana caranya, Nak. Ayo kita belajar. Kita mau belajar tentang pembuatan kalimat umpamanya. Kalimat itu kalimat tanya, contohnya kan seperti itu. apa saja manfaat pembelajaran bahasa Indonesia untuk bagi siswa kelas 2 ini, Bu? Ya, manfaatnya sangat penting sekali. Satu, anak jadi bisa belajar yang lainnya. Soalnya tanpa belajar bahasa Indonesia, tanpa anak bisa belajar membaca dan menulis, anak itu tidak bisa belajar pelajaran yang lainnya. Contohnya matematika. Kalau matematika kan cuma menghitung, menjumlah, membagi, mengalihkan. Kalau bahasa Indonesia kan bisa membaca. Setelah anak bisa membaca, bisa belajar yang pelajaran lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam mengajar bahasa Indonesia ini, Bu? Di kelas 2. Kendalanya 1, alat peraganya kurang.
Kedua, anak ini rata-rata di desa ini di bawah umur, jadi akalnya itu masih kurang sampai ke sana, menjelas itu. Aturan kan masuk SD itu umur 6 tahun ke atas. Di sini 6 tahun sudah kelas 2. Nah, itulah kendalanya di situ. Jadi anak kurang memperhatikan. Satu, kedua, anak sering main HP. Nah, ditambah ya. Sering mainan HP itu rata-rata anak fokus ke HP. Jadi di pelajaran yang membaca dan menulis atau pelajaran yang lainnya itu kurang. Itulah di desa. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana langkah-langkah Ibu agar siswa dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan penuh perhatian, khususnya pada kelas 2 ini, Bu? Oke, kalau untuk kelas 2 ini supaya anak-anak lebih memperhatikan mata pelajaran bahasa Indonesia, itulah tadi cara menyampaikannya dengan cara wawancara dulu, atau sambil bercerita, atau sambil bernyanyi, atau sambil berjoget, kadang-kala seperti itu, supaya anak memperhatikan dan fokus kepada guru. Nah, satu itu. Kedua, supaya anak biar bisa fokus, bisa biasanya ibu dikte satu-satu maju ke depan. Nah, tuliskan kata, umpamanya meja, yang mudah-mudah lah, sendok, yang di sekitar kita itu. Lama-lama anak-anak jadi bisa. Jenis tugas yang seperti apa yang biasanya Ibu berikan kepada siswa kelas 2, Bu? Tugas itu biasanya Ibu kasih PR. Kalau yang di dalam kelas ini, kalau sudah dijelaskan di papan tulis, sudah jelas, namanya Ibu memisahkan kata supaya anak-anak cepat bisa. Sudah dikasih tugas dari papan tulis, anak menulis. Kemudian pulang dikasih PR. Kalau tidak seperti itu, anak tidak belajar. Terus, apakah Ibu menerapkan pendekatan komunikatif pada siswa kelas 2? Jika iya, tolong jelaskan, Bu. Ya, selalu pendekatan itulah, komunikatif itulah yang harus diterapkan di kelas 2 SD. Tapi tanpa pendekatan itu, anak tidak bisa menerima pelajaran dari guru. Contohnya sedang menerangkan pelajaran umpamanya. Nah, itu harus ada komunikatif. Kalau sudah Ibu jelaskan, silakan anak-anak yang belum jelas bertanya. Jadi ini siswa jadi berani untuk Ya, ayo belajar, ayo bertanya siapa yang belum jelas. Ayo, yang mana yang belum jelas. Terus, Bu, pertanyaan ke-8, bagaimana cara Ibu mengajarkan atau menjelaskan materi tentang kalimat perintah pada siswa kelas 2? Karena masih kelas 2, kadang-kala masih susah, membaca saja belum bisa. Cara menyampaikannya diajarilah. Membuat kalimat perintah itu seperti ini. Harus memakai tanda baca, tanda seru atau tanda pentung, uji orang Jawa itu. Tanda seru namanya ini. Nah, ini tanda seru. Angka 1 di titik bawah, itu tanda seru namanya belakangnya. Nah, kalimat perintah itu menggunakan kata perintah. Umpamanya kamu harus. Nah, ini di sini ada pelajaran contohnya. Nah, harus menggunakan akhiran lah atau kan. Nah, akhiran kalimat menggunakan tanda seru atau tanda beda. Nah, seperti itu. Misalnya, tolonglah matikan lampu itu. Tolong matikan lampu itu. Namanya kalimatnya kan, tolong matikan lampu itu. Tolong ambil. Nah, itu kan merupakan kalimat perintah. Tolong ambilkan sapu. Nah, menggunakan kata. Janganlah. Akhiranlah dan kan. Karena masih di kelas 2 ini kan nggak boleh memakai kata yang lebih panjang-panjang seperti kelas yang lebih tinggi. Masih kelas rendah. Iya, kelas rendah. Terus pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana biasanya proses Ibu dalam memulai pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, prosesnya pertama-tama itu tadi menggunakan aplikasi dulu sambil bernyanyi, kan umpamanya kan. Pelajaran bahasa Indonesia kita mau membuat kalimat, yang itu tadi diperintah dulu, ayo ambilkan itu.
kamu cara wawancara dengan kawan dengan seperti itu. Yang jelas persepsi dulu lah. Kami bernyanyi kadang sambil berjoget untuk anak-anak kelas rendah supaya tertarik kan. Pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu pendekatan pembelajaran apa yang tepat untuk digunakan pada materi kalimat perintah? Ya pendekatan komunikatif itu tadi satu-satunya. Itulah yang cocok untuk materi pelajaran bahasa Indonesia tadi. Baiklah Bu, terima kasih atas perhatian Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalau kurang pas, kalau kurang tepat diperbaiki.